Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurian Arkolis dengan NIM 1201300085 dari program studi Teknik Elektro dan kelas TPB 8. Oke, kali ini saya bakal menjelaskan program saya. Jadi saya bikin dua program, dua di C++, dua di Flowgorithm. Gitu. Jadi program pertama itu MTK, yang kedua fisika. Jadi untuk latar belakangnya, kenapa saya ngambil MTK dan fisika itu, yang MTK itu tentang program linear. Jadi programnya itu yang linear itu bakal ngebantu kita nyari cepet jawabannya, gitu. Untuk nyari x-nya, nyari gradiennya, nyari variabel c, atau nyari rumus umumnya, gitu. Nah, untuk yang fisika, saya ngambil tentang rangkaian seri dan paralel. Oke. Lalu ada ini Flowgorithmnya, lalu ada rangkaian C++-nya. Oke, kita mulai aja ya. Ini close dulu. Oke, kita mulai dari yang MTK dulu. Yang MTK itu tentang linear, program linear. Oke, kita mulai dari INT main. INT main itu untuk memasukkan deklarasi-mendeklarasikan nih. Ada INT persen, char ulangi, char itu untuk variabel ya. Terus ada float, AX, AY. Float itu untuk desimal. Oke, langsung aja cout. Belajar persamaan linear satu variabel atau dua variabel ya. Tuh, ini cout itu untuk keprintnya. Untuk terus in untuk ngetik nanti di konsol. Nah, hasil ketikannya itu masuk ke ini. Masuk ke variabel jawab. Oke. Jadi nanti kalau kamu jawabnya 1, masuknya ke if. Ini kan if jawab sama dengan 1. Nanti kan milih 1 atau 2. Kalau kamu milih 1 masuknya ke if, kalau kedua masuknya ke else. Kalau ke else itu maksudnya selain 1 ya. Kan nggak dideklarasi else-nya itu apa. Jadi kalau if-nya 1, else-nya itu selain 1. Kamu masukin 3, ntar masuknya ke else juga. Oke, kita masukin. Kita ke if-nya dulu. If jawab sama dengan 1. Terus while itu untuk ngulang ya. Terus ngulang sama dengan y. Jadi kata kuncinya itu di y. Nanti kita kalau di akhir ini di sini kalau kita ulang masukin huruf y, nanti dia ngulang lagi. Lalu ada sistem CLS. Sistem CLS itu untuk ngebersihin konsolnya. Jadi nanti konsolnya kan udah keisi nih sama si out sama si in kita. Nanti kita loop, nanti bersih lagi konsolnya. Kayak gitu. Fungsinya sama kayak kalau di Ubuntu itu sama kayak clear. Oke, terus ada si out lagi persamaan linear satu variabel. Ini tuh untuk ini ya, enter. Enter bisa kalau di dalam kata tuh bisa kayak gini, kalau di luar kata itu bisa kayak gini atau ENDL gitu ya. Terus ini sin A masukin A, sin B untuk nilai B, dan sin C untuk nilai C. Oke, ini rumusnya, ini variabel 1 ya, persamaan linear satu variabel. Ini rumus sederhananya, rumus umumnya. X sama dengan C, kan tadi C-nya udah masukin, B-nya udah masukin, A-nya udah masukin. Nanti ketahuan X-nya berapa. C min B dalam kurung, terus habis itu dibagi A. Oke. Terus si out, jadi nilai X adalah, nanti kan X-nya ketahuan dimasukin ke sini. Nilai X adalah sekian gitu. Atau sini untuk yang tadi yang while. Diulangi Y atau T gitu. Kalau kamu nanti kan CN-nya jawabnya ulangi nih, masuk ke deklarasi yang ulangi. Kalau kamu jawabnya Y, terus ulang lagi. Oke, terus kalau kita di sini tadi jawabnya 2 variabel 2 masuk ke else, sama kayak yang ini, sama kayak yang ke if. While itu awalnya sama while buat ngulang, kalau kata kuncinya itu y juga. Sistem CLS buat bersihin lagi, ini sama, rumusnya beda tapi dua variabel ya, kayak gini. Sini enter biar enter 2 kali. Jadi kalau mau enter sekali ini dihapus aja, ini dihapus. Jadi enter sekali, kalau ini biar enter 2 kali. Nanti di konsol kelihatan. Oke, sein AX buat AX, sein AY buat AY, BX buat BX, BY buat BY, dan X buat ini ya, masukin X ya. Terus ini rumus Z sama dengan, ini kan tadi udah masukin nih BY, AY, BX, AY nya. Terus ketemu Z, Z itu gradiennya ya. Jadi buat ke rumus umumnya itu kita pakai gradien nanti. Lalu ada rumus C, variabel C itu buat ini juga buat masuk ke rumus umumnya. Jadi sebelum masuk ke rumus umum kita cari dulu gradien sama variabel C-nya. Nanti udah ketemu, ini kan udah kita masukin yang kanan ini. Nanti udah dimasukin, sini udah ada nilainya. X-nya tadi kita masukin, misalnya X-nya 1, ya masuk sini 1. Terus Y-nya ketahuan jadinya.
Oke, ini enter lagi, dari Z masuknya ke Z, C masuknya ke C, sama linear, ini ke Z, ini ke C, nilai X. Oke, ntar masuk kayak gitu. Untuk X sama dengan X, nanti kita masukkan X di sini, setelah 2, ntar masukkan lagi sini ke 2 gitu. Kalau X nya 2 gitu, maka nilai Y adalah gitu. Kan tadi gradien sama C nya udah ketahuan, nah terus kita masukkan X, jadi kalau X nya 2 hasilnya ini gitu. Oke, ini buat ngulang lagi sama kayak yang tadi ya, buat while kata kuncinya huruf Y. Oke, terus di sini ada array, berapa persen materi yang kamu paham, 1 buat 25 gitu, 4 buat 100%. Oke, si in masukin ke persen, pilihan dalam kurung persen. Jadi deklarasinya di void di atas int main ya. Jadi nanti kalau kamu pengen jelasin juga apa pakai array, kamu jangan mulai dari void buat ngejelasin, mulainya itu dari int main. Oke, int persen 4, jadi 4 pilihan. Kalau array itu kan 4 itu mulai dari 0, jadi cuma 3, cuma 0 1 2 3 kayak gitu. Terus kalau tadi kamu masukkan ada 4 pilihan, 1 2 3 4 kan. Kalau kamu milih 1, ntar keluar ini dia. Kalau kamu milih 2, masuk ke sini ke else if, ketiga juga ke else if ke sini, keempat juga ke sini. Nah, selain 1 sampai 4, so kamu jawab 0 atau 5 atau 9 atau 14 gitu, masuknya ke else. Else aja. Itu maksudnya selain yang dideklarasiin X sama dengan 4 gitu. Kayak kan tadi ini kita udah deklarasiin persen ya. Maka di bawah persennya bisa kebaca. Lalu di sini ada void pilihan int X. Oke, kita coba aja dulu. Oke, jalan. Belajar satu variabel atau dua variabel, satu aja, nilai A nya 1, kita nggak salah ya, B nya 2, C nya 3. Kalau jangan di enter dulu. Kalau harusnya kan A nya 1, berarti X nya 1, X kali A kan 1, tetap X, terus B nya 2, berarti X plus 2 sama dengan 3. Terus B nya pindah ke kanan, jadi X sama dengan 1 harusnya ya. Oh betul, coba kita ulangin. Kayak kan tadi kita pakai deklarasinya pakai float ya. Float itu buat bilangan desimal, buat koma-koma. Kita coba yang koma ya. 2, 3, 2, harusnya jawabannya min 0,5. Oh betul, 0,5. Oke, nggak ulang. Berapa persen materi yang kamu paham? Aku paham banget, 4. Pintar, berguna bukan gitu. Ini fungsi array ya, buat manggil kata-kata void yang di atas tadi. Kalau kamu jawab 4, keluar kata-kata ini kayak gitu. Ini yang tadi kan yang pertama, yang satu variabel. Kita juga coba yang 2 variabel, oke. 1 2 3 4, X nya 5. Tuh. Ini gradiennya ketahuan 1, variabel C nya 1, linearnya 1, Y sama dengan 1X per 1. Kalau Y nya 5, kalau X nya 5, maka Y nya sama dengan 6 gitu kan. 1 plus kali 5 nih, 5 tambah 1 6 jadi ya. Oke, ulangin. 2 1 3 1 3. Gradiennya sama dengan 0, C nya 1 ya 0. Oke, ini kan X nya kan misalnya 3 nih, 3 kan kali 0 0 plus 1, jadi Y nya 1. Oke, kita nggak ulang ya. Berapa persen materi yang kamu paham? Aku kurang paham nih, misalnya 50% aja. 2. Silahkan jalankan kembali programnya agar lebih paham. Kita ulang-ulang biar paham. Oke, habis itu kita lanjut coba ke logaritmnya ya. Yang logaritm yang linear dulu. Ya, kalau di logaritm itu kalau mau deklarasi kita harus satu-satu. Misalnya AX ini kan rumus-rumus yang tadi nih, AX, AY, BX, ZY itu kan bilangan real. Jadi kita masukin deklarasi ini bilangan real. Kalau ntar di sini ada boolean, ada real pilih, ada string. Kalau string itu buat kata ya. Terus kalau nggak ada ini kan ada tanda gini kan garis. Kalau nggak ada garis itu namanya rumus ya. Keluarkan bersama satu variabel atau dua variabel. Nah, kamu milih 1 atau 2. Kalau 1 masuknya ke benar, kesini ke satu variabel. Kalau salah masuknya ke sini. Oke, misalnya kamu jawab 1 nih, oke true. Nah ini kan if nih. Nah kalau ini while, dia ngulang-ngulang terus gitu kan. Dipacunya sama kata Y juga sama, tapi caps lock biar nggak sama yang di deklarasi di rumus. Oke, ini output masukin A nya buat nilai A, B buat nilai B, C buat nilai C. Nah ini rumus yang tadi, satu variabel. Ini output. Nah, enter dipilih deh. Ini kan udah selesai nih misalnya. X udah ketahuan. Atau ada tanya ulang atau tidak. Nah, kamu masukin ini. Kalau kamu jawab Y, ngulang lagi di antar.
Kalau job T atau yang lain nggak ngulang. Oke, kayak gitu. Terus ini tadi kan milih satu kan, kalau milih dua masuknya ke sini. Sama ke Y lagi, output ini AX masukin buat AX, AY buat AY, AB gitu. Masukin ke sini, ada rumusnya juga pakai penugasan buat rumus itu. Oke, sama ya kayak yang ini, sama kayak yang tadi. Kalau kamu jawab Y, ntar dia ngulang-ngulang lagi. Habis itu di sini ada array. Ini nggak tahu benar apa enggak ya, tadi ada. Jadi ini bikinnya manual. Kalau di ini apa namanya? Ada namanya sistemnya call. Kalau call itu buat masukin yang ada di input gitu. Kalau ini aku bikinnya pakai if else saja. Kalau kamu jawab 1 masuknya ke benar. Kan masukin string dulu nih, jawab nih. Gitu. Biar jawab itu terdeklarasi sebagai kata. Oke, kalau kamu jawab 1, ntar masuk ke sini. Kalau 2 masuk ke sini, 3 masuk ke sini. Yes. 4 masuk ke sini, dan selain 4 masuk ke else ini, ke salah. Tuh, kita coba aja ya. 1 atau 2, 1 dulu. Variable. Oke, 1 2 3. Salah. 3 2. Min 1x ya. Betul. Ulangin. 2 3 2. Tadi hasilnya berapa? Min 0,5 ya. Oh, betul, min 0,5. Oke, nggak ngulang. Berapa persen materi yang kamu paham? Oke, aku paham dikit lagi, paham banget. 75 coba. Sedikit lagi, coba pahami lagi. Nanti kita pahami lagi ya. Kalau yang bagi yang belum paham, kita lanjut ke ini dulu. Ke fisika yang paralel. Jadi ini aku bikinnya sama yang tadi, cuma beda rumus. Jadi rumusnya sama. Jadi kalau tadi buat MTK, yang ini buat penerapan buat fisikanya. Ini rumus buat seri cuma ditambah doang ya, gampang. Kalau paralel kan tinggal tambahin 1 per gitu. Rumusnya sama, gampang juga sebenarnya. Oke, kita masuk lagi. Ini rumusnya nih tadi. Sebenarnya rumusnya kan kayak gini kan, 1 per kan. Ini nggak bisa kalau kayak gini tuh. Jadi dua-duanya ngitung nanti. Jadi tuh kalau pakai sama dengan ini, yang di kanan itu dimasukin ke kiri. Jadi isi yang kiri itu yang kanan kayak gitu. Kalau isi 1 per, tahu bingung ntar dah. Soalnya 1 itu bukan ini kan, 1 itu kan angka. Soalnya 4 12 6. 4 12 6 itu kan jadi ya 2 kan. Oh betul, 2. Kita ulangin. Nggak usah diulangin ya, udah paham. Berapa persen kamu materi yang kamu berapa persen kamu paham materi yang disampaikan? Soalnya kita nggak paham banget nih, paham sedikit aja. Jawab 1 coba. Silahkan belajar mengenai rumusnya. Jadi yang salah sebenarnya kalau kamu nggak paham itu, yang salah bukan codingannya, tetapi kamu harus belajar dulu tentang rumusnya. Karena codingan ini buat mempermudah kamu nanti buat ngerjain rumus-rumusnya. Oke, kita pak ini logaritmnya sama juga sama yang tadi. Kita deklarasiin juga sama. Terus if lagi, kalau 1 ke sini, kalau yang lain ke sini, sama persis kayak yang tadi. Cuma beda huruf-hurufnya aja. Ini rumusnya, ini rumus penugasan, nama istilahnya itu. Terus ini buat ngulangnya lagi ya. Kalau Y ngulang, kalau T atau huruf yang lain selain huruf Y, dia nggak bakal ngulang, malah lanjut ke array di bawah sini. Oke, ini masuk array sama juga tadi. Kalau kamu masukin 1, masuk ke sini. Kalau 2 ke sini, 3 ke sini, 4 ke sini, dan selain angka 4 masuknya ke sini. Oke, kita coba lagi. Belajar rangkaian seri atau paralel? Oke, seri dulu. 1 2 3, harusnya 6. Betul, 6. Coba kita ulang lagi. 2 per 4 tadi ya, 8 harusnya. Nah, betul 8. Kita nggak ulang. Berapa persen kamu paham? Aku dikit lagi paham. Oke, sedikit lagi coba pahami lagi. Kayak gitu. Sekarang kita coba yang paralel. Rangkaian paralel L1 ya berapa? 1 2 3. Tadi harusnya hasilnya 0,5454. Nah, betul kan? 0,5454. Itu kita ulang lagi. Tadi yang kedua itu berapa? 4 12 6. Harusnya hasilnya 2 ya. Oh, betul, 2. Kita nggak ulang. Berapa persen materi yang paham? Aku setengah-setengah lah. Oke, 2. Silahkan ya kan kembali program agar lebih paham. Itu